Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang informan yang bernama Jen. Dia sedang diinterogasi oleh dua agen FBI yang bernama Bruce dan Harry. Mereka tidak tahu bahwa Jen adalah mantan sniper dari pasukan khusus yang sangat disegani karena kehebatannya. Tapi setelah keluar dari militer, Jen malah terlibat dalam perdagangan senjata ilegal yang dipimpin oleh dua mafia kejam bernama Adrian dan Hector. Hector Alvarez. Jen melaporkan kejahatan mereka kepada FBI sebab Adrian dan Hector telah melanggar prinsipnya. Tujuan Jen melaporkan hal ini untuk mendapat perlindungan dari FBI karena para mafia sedang memburunya. Apalagi saat ini dia sedang hamil dan mau melahirkan seorang anak. Ternyata para mafia berhasil mengetahui pertemuan ini, namun tiba-tiba Interrogation? I don't know who you think. serangan itu mengakibatkan semua agen tewas di tempat, namun masih ada seorang agen yang berhasil selamat, yaitu Bruce. Tetapi sekarang dia terluka cukup parah akibat tertembak. Melihat itu, Jen segera menolongnya supaya tidak mengalami pendarahan. Setelah menyelamatkan Bruce dan membuat peledak menggunakan bahan yang ada, lalu bersembunyi di kamar mandi. You must have known I'd find you. Saat Adrian akan masuk ke kamar mandi, Jen langsung melepaskan peluru terakhirnya. Tapi sayangnya tembakan itu hanya mengenai tangan Adrian. Ketika Jen akan dihabisi, terjadi sebuah ledakan yang membuat Adrian terbakar. Sementara Jen segera membasahi tubuhnya agar tidak ikut hangus. Singkat cerita, Jen dibawa ke rumah sakit untuk melakukan persalinan dan beruntungnya Jen melahirkan anak perempuan dengan selamat. Melihat bayinya dalam keadaan sehat, tentu saja membuat Jen sangat bahagia. Is she okay? Tapi kebahagiaannya sebagai seorang ibu tak bertahan lama karena pihak FBI akan mengambil bayi Jen. Mengetahui hal itu, Jen menolak karena dia ingin membesarkan anaknya. Seorang agen senior bernama Ellie menjelaskan bahwa Adrian masih hidup sebab diselamatkan anak buahnya. Ellie juga menyuruh Jen untuk bersembunyi sementara waktu sampai para mafia berhenti mencarinya. I both know the only way you protect that child is. Demi keselamatan putrinya, Jen akhirnya setuju. Jen meminta kepada FBI agar putrinya diadopsi dengan keluarga baik-baik. Dan Bruce melaporkan kepada Jen saat putrinya dalam bahaya. Bruce pun langsung setuju karena dia berhutang nyawa kepada Jen. There's trouble? You let me know. I owe you that. Sebelum berpisah, Jen menyempatkan diri untuk menjenguk bayinya. Kemudian ia segera pergi ke wilayah terpencil di Alaska. Sesampainya di sana, Jen meminta bantuan kepada temannya yang bernama John untuk mencarikan tempat tinggal. Setelah itu, John mengantarnya ke rumah kayu di tengah hutan. Thanks. Anybody sees us in town, you don't know me. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, tinggal di tengah hutan membuat Jen sudah terbiasa dengan kehidupan liarnya. Setiap hari dia mengasah kemampuan snipernya dengan berburu rusa. Suatu hari, John membawa surat yang ternyata berisi tiket pesawat. Jen yang menyadari bahwa putrinya sedang dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, dia bergegas menyiapkan semua senjatanya. Keesokan paginya, ia telah mendarat di bandara dengan pesawat kargo. Di sana ternyata ada Bruce yang menjemput kedatangannya. Bruce menjelaskan kalau Hector telah mengerahkan anak buahnya untuk mengincar putri Jen. Bruce juga memberitahu bahwa putri Jen bernama Joey dan kini telah diadopsi oleh keluarga baik-baik di kota Ohio. Her name is Zoe. Setibanya di Ohio, Jen selalu memantau putrinya yang sangat ia rindukan. Setelah 12 tahun, Joey telah tumbuh menjadi remaja yang cantik. Ia terlihat bahagia dirawat ibu angkatnya yang bernama Sonia. Tapi kebahagiaan itu tidak akan lama karena tangan kanan Hector yang bernama Tarantula akan mengincar Joey. Jen yang mengetahui hal itu langsung menembak mereka tanpa ampun.
Tapi sialnya pandangan Jen dihalangi tarantula sehingga Joey berhasil diculik oleh mereka. Selain itu, keberadaan Jen telah diketahui oleh tarantula dan kawan-kawannya. Jen yang tidak kehabisan akal langsung menghabisi mereka dengan mudah. Malamnya, Grus berhasil melacak posisi tarantula dan ternyata mereka membawa Joey ke negara Kuba. Sebelum pergi, Grus menyiapkan semuanya termasuk dokumen, dan setelah itu keduanya langsung tancap gas menuju Kuba. Sesampainya di sana, mereka mampir di sebuah warkop sambil menunggu kedatangan tarantula. Saat tarantula datang, Jen langsung menyergapnya. Namun tiba-tiba Grus diserang oleh anak buah Hector yang membuat perhatian Jen teralihkan, sehingga tarantula berhasil melarikan diri dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Berkat bantuan Grus, akhirnya Jen berhasil menabrak tarantula sampai terkapar. Kemudian Jen menginterogasi tarantula di tempat yang sepi. Tetapi karena orang ini tidak mau buka mulut, terpaksa Jen menggunakan metode militer supaya tarantula mau memberitahu keberadaan Joey. Di sini terlihat Jen yang sangat brutal. Dia menyiksa tarantula tanpa ampun. Karena disiksa terus-menerus, akhirnya orang ini memberitahu kalau Joey disandra oleh Hector. Mendengar itu membuat Jen kehilangan kesabaran, dan yang terjadi. Malamnya mereka menginap di sebuah hotel untuk beristirahat. You're taking care of me and my baby. You saved me. Jen menceritakan masa lalunya saat dia masih menjadi pasukan khusus. Kala itu di pelatihan sniper, Jen bertemu dengan Adrian yang merupakan atasan sekaligus pelatihnya. Tapi setelah pensiun, Adrian dan Hector bekerja sama menjalankan bisnis pemasok senjata ilegal. Adrian juga merebut Jen sebagai perantara karena Jen adalah sniper terbaik di pasukan khusus. Siphoning guns off the base under everyone's noses. Adrian was offering more than that. My retirement plan? Jen menjalin hubungan dengan Hector sampai mengandung anaknya yaitu Joey. Awalnya bisnis haram tersebut berjalan dengan lancar, namun ternyata Adrian dan Hector melanggar prinsip Jen, yaitu melakukan bisnis perdagangan manusia. Maka dari itu Jen melaporkan kejahatan mereka kepada FBI, sehingga dia menjadi buronan dua mafia tersebut. Singkat cerita, Jen dan Grus melanjutkan misi mereka untuk menyelamatkan Joey. Sebelum beraksi, mereka membagi tugas. Grus akan melakukan penyergapan di area depan markas, sementara Jen akan menjadi sniper untuk menembak para penjaga. Berkat kemampuan snipernya, Jen berhasil melumpuhkan para penjaga dengan mudah. Access clear. Kemudian Jen bergerak masuk ke dalam markas sambil menghabisi anak buah Hector yang tersisa. Come with me now. Setelah mengamankan anaknya, Jen memutuskan untuk mencari Hector, yaitu bapaknya Joey. I'm not finished. Ketika Jen masuk ke sebuah ruangan, ia telah ditodong senjata oleh Hector. Di sini Hector ingin membalas dendam karena Jen telah mengkhianatinya. Namun ketika Hector lengah, Jen langsung menghabisinya dengan brutal. Setelah berhasil menyelamatkan Joey, mereka kembali terbang ke Amerika. Selama perjalanan, Joey mengira kalau wanita brutal ini adalah ibu kandungnya. Tapi Jen terpaksa berbohong kalau Joey bukan putrinya karena ia tidak mau jika Joey dalam bahaya. Are you my mother? No.
Setelah itu Jen harus segera kembali ke Alaska sebelum anak buah Adrian menemukannya. Di sini Jen merasa sedih karena harus berpisah lagi dengan putrinya. Keesokan harinya ketika Bruce mengantar Joey pulang ke rumahnya, namun tiba-tiba ternyata yang menabrak mereka adalah Adrian bersama anak buahnya. Adrian tidak berniat menculik Joey, tapi dia hanya ingin memancing Jen agar mendatanginya. Now, where is your mother? Dan benar saja, Jen membatalkan kepergiannya untuk melindungi Joey yang sedang terancam. Tapi sayangnya Bruce harus mati dibunuh mereka. Jen menyadari nyawa Joey dalam bahaya. Ia melempar pemati ke arah bensin mobil yang bocor, sehingga dia bisa membawa Joey kabur. Singkat cerita, Jen telah sampai di Alaska bersama Joey. Suatu hari Jen mengajak Joey berburu di hutan. Ia mengajari Joey mengendarai mobil dan juga mengajari cara menembak dari jauh. Breathe out. Focus. Sebagai mantan sniper pasukan khusus dan ingin mewariskan kemampuannya kepada putrinya, hari demi hari hubungan mereka semakin dekat dan Joey menganggap Jen sebagai ibu kandungnya. 12. Esok harinya Jen membuat jebakan ranjau lalu memasangnya di sekitar rumah untuk berjaga-jaga jika para mafia mendatanginya. Ketika Joey sedang bermain-main dengan anak serigala di tengah hutan, salah satu anak serigala menggigit tangan Joey. Melihat itu Jen segera membawa anaknya ke klinik untuk diobati, tapi dia lupa memberi tahu Joey untuk memalsukan namanya. Alhasil nama Joey dimasukkan ke database klinik. Oleh karena itu Jen menitipkan Joey kepada John, sementara dirinya bersiap-siap untuk menghalau kedatangan para mafia tersebut. Love always. Dan benar saja, Adrian berhasil menemukan tempat tinggal Jen. Ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jen karena dia sendiri yang akan menghabisinya. Your mother. Di sisi lain, Joey yang merasa ibunya dalam bahaya, dia memutuskan kabur dari rumah John untuk menemui ibunya. Ketika sebagian anak buahnya mendekati rumah, mereka malah terkena jebakan Jen. Tak lama kemudian Adrian mendapat laporan tentang keberadaan Joey. Dia pun memutuskan untuk menangkapnya. Di waktu yang sama, Jen menyamar menjadi anak buahnya Adrian untuk menyelamatkan Joey. Saat Adrian membawa Joey, Jen menyuruh putrinya untuk melompat, sehingga dia bisa menembaki Adrian. Lalu Jen mengajak Joey pergi ke pos sniper untuk menghabisi musuh yang mengikutinya. Now. Tapi setelah berhasil menembak, tiba-tiba kepala Joey dibidik oleh Adrian. Jen disuruh menemuinya jika Joey ingin selamat. Sesampainya di bawah, Jen langsung ditodong oleh Adrian yang ingin balas dendam. Di sini Jen menantang Adrian duel 1 lawan 1, sehingga terjadilah baku hantam. Ketika ibunya bertarung, Joey diam-diam membidik kepala Adrian, tapi sialnya si mafia ini menyadari hal tersebut. Dia lalu menjadikan tubuh Jen sebagai tameng agar Joey kesulitan menembak. Dan tiba-tiba, tembakan Joey membuat mereka tergelincir. Namun sayangnya Jen tidak sadarkan diri karena terbentur batu. Setelah itu Adrian berhasil menangkap Joey dan membawanya kabur. Sementara Jen mulai sadarkan diri. Mengetahui putrinya telah diculik,
Jen bergegas mengambil senjatanya untuk menembak Adrian dari jarak jauh. Akhirnya Jen berhasil menembak Adrian dengan sebuah tembakan jitu. Setelah melewati mara bahaya, Jen dan Joey kini bisa hidup dengan damai. Di akhir film, Jen mengantar Joey kembali ke rumah Sonya. Dia juga memutuskan untuk tinggal di kota itu agar bisa lebih dekat dan melindungi putrinya. Dan film pun selesai.